teman-teman, di sini saya ingin menganalisis mengenai sistem perekonomian sebuah negara, yaitu negara New Zealand atau Selandia Baru. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Markus Damayanto dengan NIM 243030303016. Saya dari Prodi Akuntansi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Oke, lanjut. Mengapa saya mengambil negara New Zealand sebagai materi analisis saya? Karena negara ini menarik menurut saya, meskipun kecil dan jumlah penduduknya hanya sekitar 5 juta jiwa, tapi mampu masuk kategori negara maju dengan kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, pertanian dan peternakan masih jadi tulang punggung. Produk susu, daging sapi, domba, sampai buah kiwi, itu semua jadi andalan ekspor mereka. Namun bukan hanya itu, pariwisata juga sangat penting. Banyak turis datang karena alamnya indah, bersih, dan tertata. Selain itu, banyak mahasiswa internasional juga memilih kuliah di New Zealand. Jadi, sektor pendidikan ikut menyumbang devisa. Kebijakan ekonomi New Zealand cenderung terbuka pada perdagangan internasional. Mereka menjalin kerjasama dengan negara besar seperti Australia dan Tiongkok. Namun, kalau dilihat dari sisi negatif ekonomi, mereka sangat tergantung pada kondisi global. Kalau harga komoditas dunia turun, otomatis ekspor mereka juga berpengaruh. Dari sisi stabilitas, sebenarnya cukup baik. Inflasi biaya terkendali, pengangguran rendah, dan kebijakan moneter dikelola dengan hati-hati oleh bank sentral. Tapi ada masalah yang cukup serius, yaitu harga rumah yang sangat tinggi, sehingga banyak generasi muda kesulitan membeli properti. Keunggulan New Zealand atau ada pada lingkungan hidup yang bersih, pemerintahan yang transparan, dan kondisi politik yang stabil. Semua ini membuat negara tersebut dipercayai investor, apalagi mereka sedang mendorong energi terbarukan, teknologi pertanian, dan pariwisata berkelanjutan. Kalau bicara ke depannya, tantangan terbesar mereka adalah bagaimana caranya mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan mulai memperkuat sektor teknologi, digital, dan inovasi. Kalau itu berhasil, New Zealand bisa semakin kokoh menghadapi persaingan global. Perekonomian New Zealand sudah menunjukkan bahwa ukuran negara bukanlah penghalang untuk menjadi maju. Dengan mengelola sumber daya yang terbaik, keterbukaan perdagangan, serta stabilitas politik, New Zealand mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Walau hasil menghadapi tantangan, terutama ketergantungan pada sektor primer, New Zealand memberi contoh bahwa konsistensi dan tata kelola yang baik bisa membawa negara kecil berpengaruh besar di dunia. Oke, sekian video analisis dari saya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.